for the moment because it's only Friday. So it's so good to start a weekend like this. But as I said, it's only Friday. We for sure. MotoGP Catalunya 2025, anak buah Valentino Rossi soroti satu masalah. Pembalap timnya Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio membahas MotoGP Catalunya 2025 yang berada di depannya. Di Giannantonio datang ke seri tersebut usai berjuang keras di Hungaria. Pada seri kemarin, pembalap yang akrab disapa Di Gia itu memetik hasil yang cukup jomplang. Podium kedua sukses dia amankan untuk sesi sprint race. Namun, tren positif itu gagal dia lanjutkan pada sesi balapan utama. Terlempar dari zona podium, Di Gia harus puas menyelesaikan balapan utama di posisi ke-15. Jelang MotoGP Catalunya 2025, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini menyoroti satu masalah yang menunggunya. Dia menyebut sirkuit Barcelona memiliki daya cengkeram yang lebih kecil apalagi saat dibandingkan dengan sirkuit Balaton, Hungaria. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi dirinya dan juga tim. Saya sangat menyukai sirkuit Barcelona, itu mungkin adalah salah satu trek paling indah dalam kalender, ujarnya, dilansir juara.net dari speedweek.com. Kondisinya akan sangat berbeda dari seri Hungaria. Mungkin, daya cengkeram ban di sini akan lebih sedikit. Oleh karena itu, kami harus memikirkan dan bekerja untuk mengejar perasaan nyaman seperti di Balaton, sambung Di Giannantonio. Meski penuh tantangan, Di Gia tentu tepat menyambut MotoGP Catalunya 2025 dengan optimistis. Kenangan-kenangan indah di sirkuit Barcelona menjadi salah satu motivasi terbesarnya. Musim kemarin, Di Gia sukses mengamankan 2 kali 5 besar saat membalap di sana. Prestasi terbesar pembalap berusia 28 tahun ini dia petik pada Moto2 2020 silam. Saat itu, dia sukses menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Sayang, pada musim 2020 akhirnya Di Gia hanya bisa menduduki peringkat ke-15 klasemen akhir. Saya sendiri berharap ini menjadi pekan yang mulus, ucapnya. Saya beberapa kali bisa menggondol podium di sini. Dengan demikian, kami akan mencoba bersenang-senang dan memetik hasil yang bagus, pungkas Di Giannantonio. Setelah tim VR46 mendapat dukungan langsung dari Ducati musim ini, Fabio Di Giannantonio merupakan pembalap ketiga yang menunggangi Desmo Sedici IP25 spek pabrikan sama seperti dua pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Musim ini, rider asal Roma Italia itu mengalami pasang surut performa tetapi dia tidak menyalahkan IP25 atas momen-momen sulitnya. IP24 dianggap merupakan mahakarya Ducati yang mendekati kata sempurna. Dalam tes pramusim 2025, pabrikan asal Borgo Panigale itu mengalami kemunduran sehingga memutuskan untuk membuang mesin dan sasis 2025 dan kembali ke IP24. Tidak seperti tahun lalu, Pecco justru mengalami kesulitan dengan motor versi terbaru. Ada perbedaan kecil antara IP24 dan IP25. Tapi pembalaplah yang membuat perbedaan terbesar, tegas Di Gia terkait kesulitan Pecco dengan IP25. Francesco Bagnaia mengalami kemerosotan performa yang parah musim ini, di mana juara dunia 3 kali itu hanya 1 kali menang musim ini, IP Amerika. Rider asal Turin Italia itu mengaku kesulitan menemukan feel pada motornya. Fabio Di Giannantonio juga tidak lebih baik dari Pecco. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, musim ini jauh lebih baik. Setidaknya saya 1 detik lebih cepat di setiap balapan dibandingkan tahun lalu, ujarnya. Di Gia tidak mau menyalahkan keadaan. Saya pernah ditabrak lawan, mengalami masalah, dan cedera. Jadi saya rasa, saya tidak lebih buruk. Terkadang kita mengalami musim terburuk karena keadaan tertentu, dan terkadang kita mengalami musim terbaik karena keadaan tertentu, ujar rider berusia 26 tahun itu. Di Gia menambahkan, kami berjuang keras setiap akhir pekan sebagai tim. Motornya luar biasa. Namun, ada hal-hal tertentu yang diperlukan untuk menjadi cepat. Terkadang kami menemukan hal-hal itu, terkadang tidak. Namun,
Ini tetap motor terbaik yang pernah saya kendarai di MotoGP sejauh ini. Saya sudah 3 kali meraih podium. Tahun lalu, saya tidak naik podium di balapan manapun. Awal musim di Gian Antonio terhambat oleh cedera setelah crash dalam tes pramusim di Sepang. Kurangnya jarak tempuh dalam pengujian sangat terasa. Rentang kerja motor sebenarnya tetap sama. Yang sulit adalah bagaimana kita bisa selalu berada dalam rentang waktu tersebut. Perlahan-lahan saya memahami di mana letak rentang waktu tersebut. Saya berulang kali mengatakan bahwa sulit untuk memperbaiki setup selama balapan akhir pekan. Kami kekurangan waktu dalam pengujian. Itulah masalah besar bagi kami. Sulit rasanya untuk bertarung di kejuaraan jika tidak cukup waktu untuk melakukan tes di awal tahun, pungkas rekan setim Franco Morbidelli itu. Di saat Pecco frustrasi dengan masalahnya, Marc Marquez justru mendominasi musim dengan memenangkan 9 race utama dan 13 sprint dengan YP25. Dan saat ini Baby Alien memimpin klasemen dengan keunggulan mencapai 142 poin. Pembalap timnya Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio membahas MotoGP Catalunya 2025 yang berada di depannya. Di Giannantonio datang ke seri tersebut usai berjuang keras di Hungaria. Pada seri kemarin, pembalap yang akrab disapa Di Gia itu memetik hasil yang cukup jomplang. Podium kedua sukses dia amankan untuk sesi sprint race. Namun, tren positif itu gagal dia lanjutkan pada sesi balapan utama. Terlempar dari zona podium, Di Gia harus puas menyelesaikan balapan utama di posisi ke-15. Jelang MotoGP Catalunya 2025, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini menyoroti satu masalah yang menunggunya. Dia menyebut sirkuit Barcelona memiliki daya cengkeram yang lebih kecil apalagi saat dibandingkan dengan sirkuit Balaton, Hungaria. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi dirinya dan juga tim. Saya sangat menyukai sirkuit Barcelona. Itu mungkin adalah salah satu trek paling indah dalam kalender, ujarnya, dilansir juara.net dari speedweek.com. Kondisinya akan sangat berbeda dari seri Hungaria. Mungkin, daya cengkeram ban di sini akan lebih sedikit. Oleh karena itu, kami harus memikirkan dan bekerja untuk mengejar perasaan nyaman seperti di Balaton, sambung Di Giannantonio. Meski penuh tantangan, Di Gia tentu tepat menyambut MotoGP Catalunya 2025 dengan optimistis. Kenangan-kenangan indah di sirkuit Barcelona menjadi salah satu motivasi terbesarnya. Musim kemarin, Di Gia sukses mengamankan 2 kali 5 besar saat membalap di sana. Prestasi terbesar pembalap berusia 28 tahun ini dia petik pada Moto2 2020 silam. Saat itu, dia sukses menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Sayang, pada musim 2020 akhirnya Di Gia hanya bisa menduduki peringkat ke-15 klasemen akhir. Saya sendiri berharap ini menjadi pekan yang mulus, ucapnya. Saya beberapa kali bisa menggondol podium di sini. Dengan demikian, kami akan mencoba bersenang-senang dan memetik hasil yang bagus, pungkas Di Giannantonio. Setelah tim VR46 mendapat dukungan langsung dari Ducati musim ini, Fabio Di Giannantonio merupakan pembalap ketiga yang menunggangi Desmo Sedici YP25 spek pabrikan sama seperti dua pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Musim ini, rider asal Roma Italia itu mengalami pasang surut performa tetapi dia tidak menyalahkan YP25 atas momen-momen sulitnya. YP24 dianggap merupakan mahakarya Ducati yang mendekati kata sempurna. Dalam tes pramusim 2025, pabrikan asal Borgo Panigale itu mengalami kemunduran sehingga memutuskan untuk membuang mesin dan sasis 2025 dan kembali ke YP24. Tidak seperti tahun lalu, Pecco justru mengalami kesulitan dengan motor versi terbaru. Ada perbedaan kecil antara YP24 dan YP25. Tapi pembalaplah yang membuat perbedaan terbesar, tegas Di Gia terkait kesulitan Pecco dengan YP25. Francesco Bagnaia mengalami kemerosotan performa yang parah musim ini, di mana juara dunia 3 kali itu hanya 1 kali menang musim ini, YP Amerika. Rider asal Turin Italia itu mengaku kesulitan menemukan feel pada motornya. Fabio Di Giannantonio juga tidak lebih baik dari Pecco. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, musim ini jauh lebih baik.